Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah yang diamanahkan sebagai moderator pada presentasi kelompok 1 pada sesi terakhir ini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 1 yaitu hasil apresiasi di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Baik, langsung saja kita persilakan kepada teman-teman dari kelompok 1 yang beranggotakan Tony Ari Muhammad, Muhammad Ilham, Farif Nur Hidayat, dan Mas Yuhandi untuk menyampaikan hasil presentasinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Monggo Mas Tony. Oke, baik, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa? Waalaikumsalam. Untuk slide-nya boleh dipindah di sejarah singkat. Oke, saya akan mempresentasikan sejarah singkat Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Langsung saja. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, Sultan Yogyakarta pertama, digambarkan sebagai sosok yang religius dan mahir dalam bidang arsitektur. Sebelum naik tahta, beliau dikenal sebagai seorang muslim yang sangat taat, rajin mendirikan sholat, serta menjalankan puasa wajib dan sunnah Senin Kamis. Selama memimpin perang gerilya melawan Belanda, beliau selalu memastikan pos-pos strategis pasukannya dilengkapi dengan musalah. Setelah menjadi raja, Sri Sultan HB ke-1 mendirikan banyak tempat ibadah Islam, termasuk Masjid Agung, Masjid Gede, Masjid Patok Negara, dan sejumlah masjid lain yang berstatus keagungan dalam. Selain itu, beliau juga membangun Taman Sari atau Water Castle yang sangat indah dan beberapa benteng pertahanan. Kini bangunan-bangunan keagamaan seperti Masjid Gede, Masjid Patok Negara, dan Masjid Keagungan Dalam lainnya telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya BCB dan dilindungi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Masjid Gede Kauman didirikan pada tanggal 29 Mei 1773 Masehi, bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1187 Hijriah. Pendirian masjid ini merupakan prakarsa bersama antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat, seorang penghulu keraton pada masa itu. Sementara itu, tanggung jawab perencanaan bangunan diserahkan kepada Kiai Wiryo Kusumo, seorang arsitek berdarah Jawa yang menyelesaikan pendidikan di Belanda. Karena jumlah jamaah Kauman yang terus meningkat, 2 tahun setelah didirikan, bangunan masjid diperluas. Masjid ini dijuluki Masjid Gede, masjid besar, karena pada masanya adalah masjid yang terbesar di wilayah Yogyakarta. Sejak awal pembangunannya, masjid ini secara khusus difungsikan sebagai tempat ibadah utama yang digunakan oleh raja maupun umat muslim lainnya. Latar belakang pendirian Masjid Gede Kauman tidak terlepas dari pembangunan Keraton Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Tidak terlepas dari pembangunan Keraton Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, masjid ini didirikan sebagai komponen esensial dalam tata ruang ibu kota kerajaan, melengkapi 4 unsur utama kota tradisional Jawa: alun-alun, keraton, masjid, dan pasar, dengan lokasinya di sebelah barat daya keraton dan tepi barat alun-alun utara. Masjid ini berfungsi sebagai masjid keprabon, masjid milik kerajaan, dan masjid pusat simbol masyarakat Islam serta kebudayaan Keraton Yogyakarta. Lebih dari sekadar tempat sholat, Masjid Gede Kauman juga memiliki fungsi historis sebagai pusat penyebaran agama Islam dan sebagai kantor bagi Al-Mahkamah Al-Kabirah, yakni Badan Peradilan Agama Islam di Kesultanan Yogyakarta, yang menegaskan perannya yang multidimensi dalam kehidupan spiritual, sosial, dan administrasi kerajaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih kepada Mas Tani yang telah memaparkan materi. Sama-sama. Sebelum ya, oke. Sebelum kita lanjut ke historisnya atau ya nilai sejarah yang terkandung dari masjid tersebut, pertama ingin memaparkan singkat alasan atau apa tujuan kami tertarik pada Masjid Kauman Yogyakarta. Pertama ialah kita ketahui bahwa Masjid Kauman sendiri merupakan masjid salah satu yang sampai sekarang masih menjadi atau masih menjadi objek wisata yang dikunjungi oleh masyarakat di luar Pulau Jawa. Ya, seperti pengalaman kami sendiri kemarin ketika kami di tempat observasi kami di Masjid Kauman itu, banyak masyarakat yang berbondong-bondong atau ingin mengetahui lebih jauh tentang seperti apa sih Masjid Kauman Gede Yogyakarta ini. Karena kalau saya sendiri sebelum kesana itu tahunya Masjid Kauman kan karena dari kisah kisah perubahan arah kiblat ya oleh Kiai Ahmad Dahlan. Tapi ternyata setelah kita ke sana, luar biasa banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil dan banyak banyak pesan-pesan yang sangat luar biasa oleh orang-orang terdahulu kita. Seperti itu. Salah satunya apa bang? Salah satunya pohon sewu kecil. Kayak kemarin sih masjidnya siapa? Saya lupa aku. Dia juga pohon kan. Nah di Masjid Kauman aja ternyata kayak gitu juga. Jadi di sana itu ditanam salah satu pohon sawu kecil yang berjajar rapi dan lurus simetris. Yang artinya apa? Nah di situ mempunyai nilai filosofis yang mengisyaratkan untuk meluruskan niat atau sausul vakum. Jadi semuanya itu unsurnya atau arsitekturnya itu emang penuh dengan nilai tersirat dan sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Banyak sih, tapi yang mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman. Terima kasih. Siapa? Ayo bang, Bang Andi. Ayo. Selanjutnya siapa? Mas Andi di Mas. Bang Andi siapa? Farid ya terserah. Baik, Mas Hadi. Baik, kemudian kita masuk pada arsitektur yang ada di Masjid Kauman. Seperti yang pada gambar pertama, kedua ke kanan, itu ada kaligrafi yang di tiang Masjid Kauman. Itu ada tingkatannya. Yang paling atas itu adalah Allah, kemudian kaligrafi yang bawah itu ada Muhammad, kemudian itu ada tingkatan juga yang memiliki makna dari gambarnya, di mana yang paling bawah itu adalah arsitektur yang berbentuk simbol keagamaan Hindu, Buddha, yang kemudian Islam. Lalu untuk struktur bangunan
menggunakan struktur bangunan pada zaman itu. Jadi tidak menggunakan besi. Jadi semuanya full dengan kayu. Begitupun dengan bagaimana mereka menyatukan antara satu kayu dengan kayu yang lain, itu juga menggunakan pasak kayu. Lalu kemudian ada ketika kita masuk di halaman Masjid Kauman, kemudian kita masuk pada halaman pertama setelah menaiki tangga, itu kita bisa melihat ada beberapa kaligrafi yang ditulis dalam bahasa Arab, kemudian aksara Jawa, yang itu memiliki makna ya, intinya memiliki makna sendiri, saya lupa. Nah, itu untuk bagian pertama. Nanti untuk bagian di dalam masjid mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya bagian kaligrafi ya teman-teman. Oh, langsung kaligrafi, Mbak. Nah, ini sesuai yang dijelaskan oleh Mas Yohani tadi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan kaligrafi yang ada di sisi serambinya. Tadi kan udah dijelaskan di tiang itu ada kaligrafinya. Nah, itu namanya kaligrafi Putri Mirong 5 dah. Jadi kaligrafi ini didasarkan pada cerita yang telah berkembang di masyarakat Keraton Jogja pada zaman dahulu. Jadi kebanyakan mengatakan bahwa ini, ada yang mengatakan dari pihak Platon, ini simbol perwujudan dari Kanjeng Ratu Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Kalau bisa kita imajinasikan itu seperti lambang perempuan yang sedang menghadap ke samping. Biasanya terdapat di bangunan-bangunan bangsal tamanan. Bangsal itu istana. Terus dari sisi semiotika, ikon Putri Mirong sebenarnya itu kalau dari sisi pengurus masjid itu sitilisasi dari tulisan Arab, yaitu min ha min dol atau alif lam mim atau alif lam mim ro, atau berarti Allah dan Rasulullah. Jadi simbolisasi bahwa sultan itu sebagai wakil Tuhan di bumi sebagai khalifah. Selanjutnya di bagian serambi juga, ketika teman-teman akan memasuki ruang utama sholat, nah di bagian pintu masuk utama di sisi kanan dan kiri itu ada kaligrafi dan juga ada tulisan aksara Jawa. Nah, terus yang di sisi selatan itu juga ada kaligrafi di sisi dapur, kalau sekarang tempat wudhu. Terus kalau di sisi selatan itu di sisi ruang khusus jamaah perempuan untuk sholat Jumat. Begitu. Mbak bisa digeser ke slide sebelumnya, Mbak? Sebelumnya. Nah ini salah satu kaligrafinya yang tengah ini loh, yang warna emas. Nah ini sebelumnya prasasti, ya itu tulisannya nggak kelihatan yang saya bacakan, itu unzila bina'u hada masjidi. Jadi pembangun masjid ini fiyauma al-hadi al-awali min syari muharram al-harami, dibangun pada hari Ahad bulan Muharram, wallahi demi Allah, min hijrati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hijrahnya Nabi Muhammad sanatu alfu wa mi'ah wa sab'ah wa tamun kiroatan, gitu. Jadi pada tahun 1187 Hijriah. Nah, sebelumnya saya juga bingung kalau kenapa di sini ada penyebutan bulan Muharram, sedangkan bulan Muharram adalah bulan haram. Dan terus ada juga min hijrati dari hijrah Nabi Muhammad, sedangkan hijrah Nabi Muhammad itu di bulan Rabiul Awal. Ternyata ini menandakan bahwa dari frasa hijrahnya Nabi tadi itu sebenarnya
sebagai keterangan asal penamaan tahun, sedangkan yang Muharram itu penamaan bulan, begitulah kira-kira intinya. Terus slide selanjutnya. Oh ya, sebelum lupa. Sebelumnya itu mengenai jenis kaligrafinya, itu yang prasasti tadi itu merupakan kod tulus jali. Ciri-cirinya ya itu huruf la sama nun itu belakangnya atau ekornya itu agak panjang. Slide selanjutnya, Mbak, yang bagian kaligrafi. Nah, itu. Terus yang paling kanan, yang selanjutnya kaligrafi yang saya jelaskan, yang paling kanan itu ada di mihrabnya. Mihrab itu kalau di Indonesia mihrab itu tempat imam, sedangkan kalau dulu di zaman Nabi Zakaria, mihrab itu adalah tempat suci untuk berdoa dan beribadah. Biasanya menerima wahyu dari Allah, risalahnya. Nah, itu ada tulisan bacaannya fanadathu ala malaikatuhu wa qaimun yusolli fi al-mihrabi anallahu yusabbihuka bi Yahya. Jadi ini menceritakan dulu Nabi Yahya ketika beliau sedang beribadah di mihrabnya, tempat khusus ibadahnya. Pada saat beliau sholat di mihrab itu, ada datang malaikat, saya lupa malaikat siapa, itu memberitahu sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira. Nah, kabar gembira apa? Ya, terhadap doa yang dipanjatkan. Doanya itu doa populer. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu, Robbi habli min ladun dzurriatan thayyibatan inna sami'an doa. Nah, itu doa, ya Tuhan berikanlah keturunan dari sisimu yang baik, begitu. Nah, sesuai dengan ayat ini, bahwa sesuai frasanya tadi, fi al-mihrabi, di mihrab, tempat ibadah sesuai namanya tadi. Terus sebenarnya ayat ini ditaruh sini tuh sebagai pengingat bagi setiap jamaah ataupun imam yang melaksanakan sholat di masjid ini. Jadi bahwa doa yang dipanjatkan di masjid ini akan dikabulkan dan mendatangkan keberkahan, begitu. Terus mengenai jenis khot, ini jenis khot sulus diwani jali. Ya, ciri-cirinya apa? Simpel, ciri-cirinya tuh khotnya tuh ruwet, sulit dibaca, dan kadang nggak jelas. Nah, itu namanya khot diwani jali. Kalau teman-teman di masjid-masjid yang bercorak-corak Jawa itu biasanya ada khotnya ruwet, begitu. Dan khot aslinya tulus itu bisa dilihat di sini. Nah, ini khot asli tulus. Begitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada informasi yang salah, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 1 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Apa makna dan simbolisme dari seni arsitektur dan agama Islam? Seni arsitektur dalam agama Islam. Ada yang mau jawab, teman-teman? Bisa diulangi nggak, Mas Samsul? Apa makna dan simbolisme dari seni arsitektur dalam agama Islam?
Mungkin dari Kak Samsul itu saja pertanyaannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Izin menjawab kalau begitu, Baik. Mas Samsul. Tadi pertanyaannya, apa makna dan simbol dari seni arsitektur dalam agama Islam? Banyak mas maknanya mas. Yang pertama, mulai dari mungkin bisa manifestasi ya dari ajaran agama kita, keesaan Allah. Ada juga sebagai pusat ibadah, komunitas. Terus ada juga wadah ekspresi budaya, keseimbangan dunia dan akhirat. Yang pertama tadi kan tentang manifestasi ajaran tauhid itu, kalau di Masjid Kauman ini terlihat di bagian itu loh, pucuknya itu, atau bisa dikatakan mustaka. Nah itu mustaka itu terdapat tingkatannya mas. Kalau di sana itu ada yang namanya daunan nyaman, daun keluih. Itu mengisyaratkan ketika kita sudah mencapai puncak keimanan, ma'rifat, maka kita semakin rendah kita di hadapan Allah. Terus di puncaknya itu ada simbol gada. Jadi gada di Jawa sama gada di India itu beda mas. Gada di Jawa itu bentuknya ya kayak cobek, tau nggak cobek yang buat ngulek itu loh. Nah kayak gitu. Terus kalau gada yang di India itu bentuknya itu kayak palu itu, atasnya bulat, meruncing ke bawah begitu. Nah itu mengisyaratkan huruf alif ya, Allah begitu mas, yang bisa saya jelaskan. Izin menambahkannya. Oke. Terkait apa tadi? Pada Mas Samsul di mana menanyakan tentang apa makna simbol arsitektur. Apa tadi? Apa makna simbol arsitektur? Apa makna dan simbol dari seni arsitektur dalam agama Islam? Saya udah dijelasin dari teman saya bahwa maknanya begitu banyak ya. Dan salah satunya ya tadi sebagai pengingat atau sebagai berita lah, pemberitahu gitu, isyarat gitu. Dan adapun masjid yang kemarin kami observasi ini, Masjid Kauman tersendiri, ternyata teman-teman semuanya di Masjid Kauman itu tidak dia itu sifatnya universal, maksudnya merangkul semuanya. Jadi dalam simbol di arsitektur masjid tersebut nggak cuma corak-corak Islam doang yang ditonjolkan. Ternyata ada juga kayak tadi kan dijelaskan Bang Yohandi kan Hindu Buddha juga ada ternyata. Atau kayak semisal ada apa sih nama itu? Naga kalau nggak salah ya, aku juga agak lupa. Ada simbol-simbol naga gitu yang mengisyaratkan agama orang Konghucu kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Jadi emang orang-orang terdahulu itu mempunyai jiwa-jiwa keseniannya itu jauh lah dibanding zaman sekarang ya, arsitektur zaman sekarang. Dan banyak hal-hal yang luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok pertama. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silahkan. Mungkin sudah tidak ada. Oke, siap. Mbak moderator, silahkan ditutup.
Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih kepada Kak Samsul atas pertanyaannya dan juga kepada kelompok 1 atas tanggapannya. Semoga materi yang telah disampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Demikian sesi Amin. presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu jalannya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua kelompok yang telah